Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hidayat, NIM 1802076. Saya mahasiswa Universitas Nurdin Hamzah Jambi, jurusan Teknik Informatika. Baik, saya akan menjelaskan apa itu fungsi pengertian dari software dan hardware. Melansir dari Taslim, hardware adalah komponen fisik dari sistem komputer, sedangkan software adalah sekumpulan instruksi yang dapat disimpan dan dijalankan oleh hardware. Hardware bisa diberi nama demikian karena tubuhnya yang keras, keras atau kaku, sedangkan software disebut lunak karena mudah diubah. Baik, selanjutnya adanya perangkat hardware dan software diharapkan bisa memberi fungsi tepat sesuai dengan kegunaannya, sampai jenis dan seluruh fungsi dari dua komponen tersebut bisa bekerja dalam suatu perangkat. Tidak sedikit perangkat hardware membutuhkan software. Jadi penjelasannya antara hardware sama software itu saling membutuhkan, saling berkoneksi, saling sinkronisasi. Dalam hal ini menjadi tanda bahwa adanya banyak komponen yang perlu dipahami. Jadi pemakaian hardware sering mendatangkan banyak manfaat. Jadi ketika kita memakai hardware itu banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Kemudian sejumlah perkembangan hardware yang selama ini membantu kita dalam menjalankan banyak aktivitas perangkat keras seperti PC, komputer, smartphone, dan lain-lain, bisa digunakan setiap hari untuk banyak keperluan. Sehingga beberapa perbedaan antara hardware dan software, kemudian di perangkat software juga dibutuhkan setiap hardware. Nah, jadi tidak bisa kalau istilahnya software ini berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari hardware. Hardware juga sebaliknya seperti itu, teman-teman. Baik, lanjut. Apalagi dengan perubahan teknologi saat ini memunculkan banyak program dan aplikasi baru, sehingga pemakaian software juga ini disarankan membantu semua orang untuk memenuhi aktivitas sehari-hari. Kedua, perangkat pengolahan data, processing. Yang ketiga, perangkat keluaran, output. Yang ketiga, perangkat penyimpanan, store unit. Yang kelima, perangkat tambahan, firmware. Itu pengertian dari software. Ini terlanjut yang kedua ya, software tadi hardware, sekarang software. Perangkat lunak ataupun software menjadi satu komponen penting di sistem komputer. Jadi software ini sangat kita perlukan sekali atau sangat berperan penting di dalam suatu badan komputer ya, ataupun smartphone. Software terdiri dari sebuah perangkat lunak yang berwujud program ataupun aplikasi yang mampu menjalankan semua perintah sesuai dengan fungsi masing-masing. Ada banyak macam software yang dioperasikan dan akhirnya perangkat keras bisa menjalankan tugasnya sebagai perangkat output, yakni dengan menghasilkan output berupa gambar, file, video, ataupun cetak tulisan. Sangat keren sekali ya, teman-teman. Jenis-jenisnya, ini kita lanjut jenis-jenis software. Ketika kita tahu jika fungsi utama dari perangkat lunak yakni sebagai penghubung antara hardware dengan user. Namun ternyata dalam penggunaannya software masih diklasifikasikan lagi. Ada dua jenis klasifikasi software. Pertama berdasar jenisnya, dan yang kedua berdasar distribusi Linux, Windows, DOS, dan lain itu. Yang kedua berdasarkan dari distribusinya. Ini berdasarkan distribusinya ya. Seperti software perangkat lunak yang bisa digunakan secara gratis, tidak bayar, tidak ada batas waktu penggunaannya, namun bisa fiturnya tidak lengkap. Jadi yang gratis itu mana, apa sih yang lengkap itu kan pasti ada yang kekurangan kan. Hardware perangkat lunak ini bisa didapatkan dengan gratis, namun ada kompensasi berupa iklan di dalamnya. Software perangkat lunak ini dibuat khusus untuk mata-mata aktivitas dari pengguna komputer. Perbedaan hardware dan software. Ini pertemuan
Baik, kesimpulannya ya teman-teman, ada banyak jumlah perangkat lunak yang memiliki spesifikasi masing-masing. Akan tetapi pada kegunaannya masih terus dikembangkan. Perubahan spesifikasi baik itu hardware maupun software untuk memenuhi semua kebutuhan dari setiap proyek ataupun kegiatan sehari-hari. Pada akhirnya perkembangan dari software maupun hardware akan selalu memperhitungkan manfaat secara luas, sehingga pemakainya akan mempertimbangkan bagaimana cara-cara menggunakan lebih baik dan ruang lingkup fungsi lebih luas lagi. Cukup sekian, terima kasih. Jika ada kekurangan mohon maaf. Adapun suara-suara di kiri kanan karena saya lagi kebetulan di ruangan ini keadaannya masih lagi ramai. Ada yang masih kuliah juga, ada yang lagi presentasi juga di sana gitu kan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.